Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang persamaan dasar akuntansi sekolah atau madrasah. Saya Jesulanti sebagai moderator akan memandu presentasi pada siang hari ini. Marilah kita membuka presentasi pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, cara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari pemateri pertama yaitu Siti Khumairatul Jannah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada dua pengertian persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu persamaan dasar akuntansi adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan antara kekayaan atau harta, kewajiban atau modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan maupun sekolah atau madrasah. Karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal dua akun perusahaan. Nah, yang kedua, persamaan dasar akuntansi yaitu keseimbangan antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Jika terjadi suatu ketidakseimbangan dalam transaksi keuangan nantinya, maka harus diimbangi dengan asas kewajiban. Nah, di sini ada rumusan persamaan dasar akuntansi yang yaitu aktivita sama dengan kewajiban plus modal. Nah, aktivita ini dapat diartikan dengan aset dengan jumlah kewajiban dan modal pemilik. Yang dimaksud rumus tersebut ialah kewajiban dan modal pada dasarnya hanya sumber pendanaan bagi perusahaan untuk membeli aset atau aktivitas tersebut. Persamaan ini dapat berlaku untuk semua aktivitas dan transaksi bisnis. Aset akan selalu setara dengan kewajiban dan modal pemilik. Jika aset meningkat, maka kewajiban dan modal pemilik harus meningkat. Sebaliknya, jika aset menurun, maka kewajiban dan modal pemilik juga pastinya menurun. Mungkin hanya sekian yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang transaksi sekolah atau madrasah. Berasal dari kata transaksi. Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang berarti persetujuan jual beli antar kedua belah pihak. Nah, jual beli dalam konteks madrasah itu yang berarti adanya suatu penerimaan atau pengeluaran dalam ruang lingkup suatu madrasah atau sekolah. Nah, yang pertama itu ada penerimaan. Penerimaan itu dana dari beberapa sumber seperti pendanaan pendidikan. Pada dasarnya itu bersumber dari pemerintah atau orang tua dan masyarakat, namun dapat diperoleh juga dalam bentuk kerjasama usaha atau wakaf. Berdasarkan buku pedoman bencana, program dan penganggaran, sumber dana pendidikan yang dapat dikembangkan dalam anggaran belanja sekolah antara lain yaitu anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan penunjang pendidikan, dan dana masyarakat atau donatur dan lain-lainnya yang dianggap sah oleh semua pihak sekolah. Yang kedua itu pengeluaran. Pengeluaran yaitu dana yang diperoleh dari beberapa sumber harus dipergunakan secara efektif dan efisien. Setiap transaksi pengeluaran dana harus selalu dicatat oleh penanggung jawab pembukuan, meliputi format kas harian, buku tablaris, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta pajak. Penanggung jawab pembukuan itu dalam mencatat pengeluaran perlu memperhatikan hal-hal berikut. Seperti yang pertama, harus membuat laporan akhir tahun anggaran keuangan sekolah atau madrasah dan diajukan kepada kepala sekolah dan disesuaikan dengan RAPBS. Yang kedua itu setiap pengeluaran dan pemasukan kas itu harus disertai dengan bukti kwitansinya. Yang ketiga, neraca keuangan juga harus ditunjukkan dan diperiksa oleh tim penanggung jawab keuangan dari komite. Dasar pengelolaan transaksi keuangan sekolah adalah pos-pos, akun, atau rekening yang disajikan dalam laporan keuangan. Secara umum, ada 5 jenis akun dalam laporan keuangan,
Yang pertama itu ada akun aktiva atau aset, contohnya itu seperti kas dan piutang, perlengkapan, peralatan. Yang kedua itu ada akun kewajiban, seperti contohnya hutang. Dan yang ketiga itu ada akun modal, contohnya itu seperti dana awal pendirian sekolah. Dan yang keempat itu ada akun pendapatan, contohnya pembayaran, contohnya itu pembayaran SPP. Dan yang kelima itu ada akun biaya, contohnya gaji guru dan karyawan sekolah. Nah, di bawah itu ada contoh transaksi ya, contoh transaksi penerimaan dan pengeluaran sekolah atau madrasah, yaitu contohnya penerimaan biaya operasional sekolah atau BOS yaitu sebesar 30 juta. Nah, pembelian itu berarti pengeluaran kas dari sekolah ya. Contohnya itu ada pembelian 2 unit komputer sebesar 7 juta dan ada pembelian buku paket sebesar 3 juta. Yang C, nilai transaksi madrasah. Nilai yaitu suatu transaksi, baik itu transaksi usaha ataupun perusahaan, sekolah, madrasah itu harus mempunyai alat ukur. Nah, alat ukur transaksi itu ada satuan uang. Nah, contohnya itu seperti dalam PPT itu ada Sekolah Harapan Bangsa membeli 2 unit laptop dengan harga 15 juta. Nah, 15 juta itu disebut dengan nilai, yaitu satuan alat ukurnya itu berupa uang. Baiklah, pemateri terakhir itu akan disampaikan oleh saudari Iis Khofifah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Iis Khofifah, NIM 1912515 akan melanjutkan pemaparan materi. Untuk materi selanjutnya yaitu komponen transaksi sekolah atau madrasah. Menurut Suryani 2009 menjelaskan bahwa manajemen keuangan sekolah terdapat 2 arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit yaitu pembukuan, sedangkan arti luas adalah penanggung jawab dan pengurusan dalam penggunaan keuangan dalam skala pemerintahan pusat maupun daerah. Komponen-komponen transaksi sekolah atau madrasah berasal dari 1. Amal jariyah, 2. Zakat mal, 3. Uang syukuran, 4. Amal jumatan, dan 5. Pembuatan RAPBS atau penyusunan rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah. Untuk poin pertama yaitu amal jariyah, maksud dari amal jariyah di sini yaitu madrasah akan menginformasikan kepada wali siswa untuk menyumbangkan dana berupa amal jariyah sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya tidak mengikat. Yang kedua yaitu zakat mal. Pada bulan Ramadan, pihak sekolah menyebarkan formulir yang disampaikan kepada wali siswa melalui BP3. Yang ketiga yaitu uang syukuran, sebagai bentuk syukuran orang tua siswa dengan sukarela memberikan dana atas tercapainya harapan mereka. Yang keempat yaitu amal jumatan, yaitu sarana melatih keikhlasan dan kepedulian siswa dengan bersedekah pada setiap hari Jumat. Yang kelima yaitu pembuatan RAPBS oleh pihak sekolah yang dilakukan setelah mengetahui sumber dana yang ada. Penyusunan RAPBS dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk tim dewan guru untuk memerinci kebutuhan sekolah agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan tepat guna. Selanjutnya yaitu persamaan akuntansi sekolah atau madrasah, di mana suatu persamaan akuntansi yaitu kekayaan harus sama dengan sumber pembelanjaan, yang dimana aktiva sama dengan kewajiban plus modal, yang merupakan kebiasaan untuk menempatkan kewajiban sebelum modal. Oleh karena hak kreditur memang lebih didahulukan, persamaan akuntansi menunjukkan posisi keuangan perusahaan atau lembaga pendidikan. Nah, di sini pada SMA Harapan Bangsa terdapat persamaan akuntansi sekolah atau madrasah yang dimana terdapat tanggal aktiva, kewajiban, modal, dan keterangan. Pada tanggal 1 bulan Oktober 2020 masuk pada kas 30 juta. Kemudian tanggal 5 bulan Oktober 2020 kas bertambah lagi 10 juta. Dan peralatan 10 juta. Kemudian yang
30 juta dikurangi yang 10 juta, hasilnya 20 juta. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2020 terdapat pemasukan kas yaitu 3 juta. Kemudian yang pengurangan hasil yang di atas dikurangi oleh 3 juta menjadi 17 juta. Kemudian perlengkapan pada tanggal 7 bulan Oktober 2020 masuk yang berjumlah nominal 3 juta. Kemudian pada peralatan pada tanggal 5 Oktober 2020 masuk 10 juta. Kemudian dijumlah antara kas, perlengkapan, dan peralatan hasilnya 30 juta. Yang dimana hasil dari aktiva ini harus seimbang dengan kewajiban plus modal. Kewajiban utang bank yang dimana pada tanggal 5 Oktober 2020 terdapat transaksi utang bank yaitu 13 juta. Kemudian pada modal masuk dana BOS yaitu 30 juta. Kemudian masuk lagi sebesar 10 juta. Setelah itu dikurangin yang hasil poin yang di atas dikurangi dengan yang di bawah yaitu 30 juta dikurangi 10 juta menjadi 20 juta. Kemudian setelah kewajiban dan modal dijumlah dikurang dengan hasil yang dikurangi dengan dana-dana yang di atas, kemudian hasilnya seimbang dengan aktiva, yakni di sini 30 juta. Nah, jadi persamaan akuntansi ini harus seimbang antara aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tolong dikoreksi, dan apabila kurang mohon ditambahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami bisa sampaikan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.